Halo Cikos, apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik aja ya. Em, Hari ini seperti janjiku kemarin, aku mau menjelaskan mengenai angka kasus kenapa terjadi peningkatan yang luar biasa di Spanyol ini gitu. Mungkin akan lebih baik kalau aku jelaskannya dengan grafik. Ini untuk data per hari ini tanggal 17 April 2020, kasus coronavirus di seluruh dunia itu udah 2.197.161 dan tingkat kematian udah 147.512. Sebetulnya kalau dilihat di sini juga tingkat orang-orang yang sembuh juga udah termasuk tinggi ya. Tinggi daripada tingkat kematiannya gitu. Nah, ini aku mau tunjukin yang kasus yang di Spanyol, angka yang di Spanyol itu data per hari ini itu 184.948 dan tingkat kematian udah 19.315. Ini data belum, aku rasa ini pada saat aku ngecek data ini sepertinya belum diperbarui ya. Tanggal 15 Februari itu dilaporkan udah adanya kasus, udah adanya 2 kasus. Nah, terus semakin hari semakin naik, semakin naik. Pada saat 8 Maret yang orang-orang pada turun ke jalan, itu kasus di Spanyol itu udah 674. Jadi pada saat 8 Maret yang orang pada turun ke jalan, yang pada manifestasi ke jalan itu kasusnya udah lumayan tinggi gitu. Dan setelah itu mulai naik berlipat-lipat kali. Nih, contohnya ini. Tanggal 13 Maret itu kasus sudah 5.000. Padahal tanggal 8 Maret itu masih 600-an gitu. Udah berlipat-lipat, naik terus. 11 April udah 180.000 dan total sekarang udah 184.000 gitu. Jadi dia naik terus. Itu terjadi kenaikan signifikan itu setelah tanggal 8 Maret. Itu udah jelas-jelas itu ya. Nih, dan angka kematian juga pasti tinggi lah, termasuk tinggi gitu ya, gitu mengikuti lah. Oh ya, ini untuk tambahan informasi bahwa tanggal 19 Februari itu ada 2.500 orang supporter dari Valencia itu nonton bareng di stadion waktu melawan Atlanta. Ini waktu Champions League, mainnya di Milan. Dan setelah kejadian itu juga jadi salah satu bom waktu juga buat Spanyol, karena setelah pulang dari sana itu udah mulai ada gejala-gejala dari para supporter itu. Beberapa hal yang mungkin lucu juga gitu ya untuk diceritakan gitu mengenai hal-hal yang mereka lakukan gitu untuk keluar dari karantina ini gitu. Ini beritanya nanti aku tampilkan. Di Madrid itu ada kakek-kakek umur 77 tahun itu lagi main Pokemon. Ya akhirnya pastinya kena denda lah. Lucu sih tapi kasihan juga. Ini orang juga pakai baju anjing supaya dia bisa keluar dari rumah. Karena di sini mereka itu punya kebiasaan, orang-orang yang punya anjing itu harus bawa anjingnya itu keluar gitu. Tapi setelah diumumkan untuk karantina ini, bawa anjing itu adalah salah satu alasan supaya mereka bisa keluar gitu. Nah, karena ulah-ulah sebagian orang yang begini nih yang kabur dengan pakai baju anjing lah yang kayak gitu, akhirnya jadinya polisi pada membuat peraturan baru gitu. Sekarang untuk orang-orang yang punya anjing kecil itu nggak boleh keluar, yang boleh keluar cuman orang-orang yang punya anjing besar gitu. Bahkan di sini ada loh orang-orang yang supaya dia bisa keluar itu nyewa anjing gitu per jam supaya dia bisa keluar gitu. Jadi ya begitu. Ini aku dapat berita tentang list dari denda yang diterapkan sama polisi. Ini ada beberapa contohnya sih.
Ini contohnya misalnya orang-orang yang keluar tapi nggak ada surat izin gitu, itu kena 600 euro. Terus kalau misalnya kita ngelawan dari petugas, itu paling minim itu 2.000, paling mahal itu 10.400. Terus pesta gitu juga kena 10.400. Jadi ini salah satu contoh-contoh denda-dendanya. Pada saat minggu-minggu pertama diadakannya karantina ini, masih banyak orang-orang yang jalan-jalan gitu, masih bisa dibilang masih bandel gitu. Tapi setelah minggu-minggu kedua, minggu ketiga itu juga udah mulai berkurang gitu. Karena di minggu-minggu pertama itu dendanya itu mungkin buat mereka belum terlalu besar gitu. Sekitar 300 sampai 6.000 euro pada saat itu, pada saat awal-awal gitu. Nah, tapi karena semakin banyak orang yang keluar dari rumah dengan alasan-alasan yang dibuat-buat gitu, seperti ya belanja tapi 5 kali dalam satu hari gitu, belanja-belanja yang apa ya, yang mereka mengulang belanja tapi sebetulnya tuh hanya alasan mereka aja untuk keluar gitu, untuk belanja gitu. Padahal kan sebetulnya kalau misalnya memang dia niat untuk belanja, ya belanja aja sekalian semuanya gitu loh, apa yang mereka perlukan gitu dalam satu hari itu atau mungkin dalam satu minggu gitu. Seperti itu juga yang kami lakukan gitu. Kami keluar hanya satu kali seminggu dan kami beli apa yang kami perlukan itu semuanya sekalian. Jadi nggak sedikit-sedikit gitu yang akhirnya membuat kami harus bolak-balik ke supermarket, membuat kami harus keluar dari rumah gitu. Nah, tapi ternyata belanja yang diizinkan sama pemerintah untuk belanja itu malah justru dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk mereka alasannya belanja gitu. Bahkan ada banyak orang yang katanya belanja, padahal sebetulnya belanjaan itu mereka bawa dari rumah gitu. Akhirnya kan semakin lama semakin dendanya semakin tinggi. Terus udah gitu orang-orang yang berkeliaran di luar, kalau misalnya pas lagi ada polisi, itu ya harus nunjukin bukti lah. Kalau orang kerja ya bukti surat bahwa dia bekerja. Kalau misalnya dia belanja ya dia harus tunjukin struk belanjaannya gitu. Tapi kalau menurut orang-orang Spanyol sendiri, kebetulan aku ada ngobrol dengan beberapa tetangga yang di apartemenku ini, tetangga yang di bawah, itu menurut mereka itu nggak terlalu ketat. Di sini itu nggak terlalu ketat menurut mereka ya, karena biasanya mereka ditegur 3 kali. Kalau misalnya mereka ngelawan, itu baru dijatuhin denda. Apalagi kalau mereka sampai ngelawan, sampai ngajak berantem, nah itu berarti dendanya semakin tinggi dan bisa sampai hukuman penjara sekitar 1 tahun gitu. Nah, memang ada beberapa kasus yang aku baca juga di Cantabria ini, ada seorang laki-laki yang udah diperingatkan sampai 3 kali gitu. Bahkan jadi kayak kesannya tuh kayak ngeledek gitu loh. Apaan gitu, dia tetap keluar, diperingatkan lagi dia tetap keluar gitu. Dalam 1 minggu itu dia bisa keluar malam itu hampir setiap malam gitu. Jadi udah diingetin sama polisi, terus nggak nurut juga, besokannya ketemu lagi sama polisi, itu mungkin yang sama juga mungkin patrolinya, karena mereka kan mungkin pembagian per wilayah atau gimana nggak ngerti juga. Kalau itu aku kurang ngerti. Itu akhirnya dia ditangkap lagi, dimasukin, dibawa ke penjara. Kalau nggak salah sih itu akhirnya di penjara sekitar 3 bulan gitu. Itu karena bisa dibilang katanya meresahkan masyarakat lah gitu. Jadi angka-angka yang ada di Cantabria ini pun makin lama makin meningkat gitu. Jadi ya sekarang sih mungkin udah agak berkurang ya dibandingkan dengan minggu-minggu kemarin gitu. Minggu-minggu kemarin itu memang kata temenku yang kerja di rumah sakit itu juga untuk pasien di ICU juga lumayan banyak gitu. Bahkan
ICU mereka pun yang di rumah sakit pusat yang di Santander ini itu udah nambah ICU, jadi ada satu ruangan gitu yang akhirnya difungsikan sebagai ICU gitu, sebagai tambahan gitu. Karena kalau nggak salah kapasitas mereka itu awalnya cuma 28, sekarang kapasitas mereka itu 51, jadi 51 gitu. Nah itu sebetulnya sih banyak juga sih hal-hal yang ya mungkin dimanapun pasti ada aja ya, maksudnya orang-orang yang bandel, yang nakal, yang nggak bisa dibilangin, itu dimanapun ada. Jadi itulah yang menyebabkan penyebaran itu semakin lama semakin naik gitu. Dan juga awal-awalnya itu orang nggak peduli karena beranggapan ini sama aja dengan flu yang biasa dialami di sini gitu. Flu memang sih biasanya setiap musim dingin itu ada beberapa kasus ya, beberapa tahun itu yang memang angka kematian pada lansia itu termasuk tinggi gitu, tapi tidak setiap tahun gitu. Contohnya di tahun kemarin, musim dingin tahun kemarin itu setahu aku ya di Cantabria itu kasus meninggal itu 23 orang. Itu memang lansia semua, nggak ada anak-anak, nggak ada orang muda gitu. Nah di tahun ini ya mungkin mereka awalnya pemerintah juga berpikir sama aja dengan tahun-tahun yang sebelumnya, karena memang setiap tahun itu pasti akan ada angka kematian gitu untuk orang-orang tua gitu, untuk lansia gitu. Nah cuman memang ini kasusnya itu tidak seperti yang tahun-tahun yang sebelumnya gitu. Jadi waktu kemarin itu yang mereka masih izinkan untuk dilakukan, kalau nggak salah itu waktu itu masih ada La Liga, pertandingan bola itu masih ada berkumpul orang. Padahal pada saat itu kasus di Cina itu udah parah, dan di waktu itu kalau nggak salah Cina dan Korea itu udah mulai banyak gitu. Dari informasi yang aku baca itu sebetulnya udah diingatkan sama PBB juga, dan udah diingatkan sama Jerman untuk kita bersiap-siap gitu, maksudnya untuk pemerintah Spanyol itu bersiap-siap gitu. Tapi mereka pemerintah tadinya berpikir bahwa ini flu biasa gitu. Sampai akhirnya pada saat itu kalau nggak salah sekitar udah korban, maksudnya tingkat kasus itu udah 3.000-an, baru pemerintah sini mungkin iya ya ternyata ini bukan kasus biasa gitu. Akhirnya mereka mulai serius lah untuk menangani masalah ini gitu. Dan juga pada saat itu ada 8 Maret yang hari perempuan sedunia itu event yang terbesar setelah adanya kasus coronavirus itu untuk di Spanyol. Jadi akhirnya orang-orang yang manifestasi mereka turun ke jalan itu di Madrid itu kalau nggak salah sekitar 10-12 ribu pada saat itu. Jadi bayangkan kalau misalnya bikinlah 10.000 orang gitu, 10.000 orang yang turun ke jalan pada saat itu, dan tahu sendirilah di Madrid saat ini posisi kasus paling banyak gitu. Kita bayangkan aja 10.000 dikali 3 itu aja udah 30.000 gitu. Jadi ya wajar lah kalau misalnya akhirnya di Madrid itu sampai puluhan ribu sekarang jatuh korbannya gitu. Ya di satu sisi sih aku sedih ya, maksudnya dengan begitu cepatnya perkembangan kasusnya yang ya gimana ya, yang enggak ya sekarang udah nggak bisa udah susah untuk dikendalikan gitu. Dan akhirnya juga pemerintah juga sekarang udah kewalahan gitu. Aku juga ya kami di sini sih cuma bisa berharap dengan partisipasi kami untuk tinggal di rumah aja gitu tuh bisa membantu pemerintah untuk mengurangi tingkat kasus juga gitu. Oke, sekian dulu video kali ini. Besok aku akan bikin mengenai tenaga kesehatan dan apa aja sih yang udah terjadi gitu dengan pelayanan kesehatan yang ada di sini gitu. Oke, sekian dulu. Jangan lupa komen,
like, dan subscribe. Aku tetap mengharapkan buat teman-teman yang bisa memberikan masukan yang membangun. Oke, dadah!